Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah, NIM 2010602022. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi itu sendiri terbagi menjadi 5. Pertama, ekonomi kapitalis, yang kedua, ekonomi sosialis, yang ketiga, ekonomi Islam, yang keempat, ekonomi konvensional, dan yang terakhir, ekonomi campuran. Ekonomi kapitalis diartikan sebagai suatu sistem yang mampu memberikan kebebasan yang besar untuk setiap pelaku ekonomi jika melakukan berbagai kegiatan yang terbaik untuk kepentingan pribadi atas sumber daya ekonomi ataupun berbagai faktor produksi lain. Yang kedua, ekonomi sosialis diartikan suatu sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Yang ketiga, ekonomi Islam diartikan pemenuhan kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang didasari pada ajaran-ajaran Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dikembangkan oleh pemikiran manusia. Dan yang keempat, ekonomi konvensional diartikan ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan perekonomian. Pemerintahan juga bisa ikut andil untuk menentukan kegiatan perekonomian yang berjalan. Bisa juga tidak. Yang terakhir, ekonomi campuran diartikan perekonomian yang membangun sistem ekonomi pusat dan sistem ekonomi komando. Masalah ekonomi itu ada 3. Pertama, masalah produksi, yang kedua, masalah distribusi, yang ketiga, masalah konsumsi. Masalah ekonomi secara umum. Yang pertama, kemiskinan individual, yang kedua, kemiskinan negara. Cara mengatasi masalah ekonomi yaitu dengan cara distribusi barang dan jasa. Asas ekonomi Islam. Asas dan kaidah sistem ekonomi Islam menyangkut 3 hal. Yang pertama, kepemilikan, yang kedua, distribusi, yang ketiga, disposisi. Kepemilikan itu sendiri terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, kepemilikan individu, yang kedua, kepemilikan umum, dan yang ketiga, kepemilikan negara. Distribusi menjamin kebutuhan per individu warga negara. Mikroekonomi Islam. Kebutuhan manusia terbagi menjadi 2. Pertama, kebutuhan per individu, yang kedua, kebutuhan kelompok. Kebutuhan per individu, kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan mewah. Hal ini tidak wajib, tapi perlu dibantu. Yang kedua, kebutuhan kelompok. Pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Hal ini wajib dipenuhi bagi negara dan individu. Kepemilikan, yaitu izin pembuatan syariat untuk memanfaatkan zat dan jasa tertentu. Bentuk kepemilikan itu ada 3. Yang pertama, individu, yang kedua, umum, yang ketiga, negara. Individu yang mengikuti hukum syara yang berlaku untuk barang dan jasa. Sedangkan umum, izin pembuatan syariat kepada suatu kelompok untuk pemanfaatan. Dan negara, hak atas seluruh muslim, tetapi pengelolaannya oleh khalifah. Tata cara kepemilikan. Sebagai manusia mempunyai kebutuhan, keinginan, dan naluri untuk menggunakan dan memiliki sesuatu. Keinginan untuk memiliki itu memiliki sebab kepemilikan seperti karena bekerja, diberi, dan lain-lain. Dalam kepemilikan terdapat pembatasan jumlah atau dibatasi. Didapatkan dengan cara yang halal lalu mendapatkan kebebasan hak untuk memiliki. Sebab kepemilikan dalam Islam. Pertama, waris, kedua, bekerja, ketiga, pemberian negara. Posisi tasyahud. Dari harta yang kita miliki dapat didisposisikan dengan infak, pembelanjaan dari faktor hubungan wasiat dan hadiah, dan faktor nafkah ayah kepada anak. Hukum syara dalam pemanfaatan barang dan jasa serta pengembangan harta. Pengembangan harta dapat berupa tanah, pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Hukum perindustrian. Hukum pabrik kilang memiliki hukum barang yang diproduksinya. Hukum perdagangan. Terdapat perdagangan domestik dan perdagangan luar negeri. Perdagangan halal yaitu jual beli, salam, istihad, dan isyarat. Perdagangan haram
hibah, ghairah fasih, tahdris, dan penimbunan.